Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunda Yulia. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat pagi. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasanya pagi-pagi saya awali dengan masak di dapur untuk menyiapkan menu bekal suami dan sarapan anak-anak. Nah, untuk menu kali ini saya hanya membuat sayur lodeh sama goreng tahu crispy aja ya teman-teman. Dan ini dapat kiriman dari kakak saya semalam, jadi tinggal kita angetin aja. Alhamdulillah ya. Kemudian lanjut untuk membujuk kedua bocil ini untuk mandi ya teman-teman semuanya. Kebetulan Teteh Cila sama Ata lagi males-malesan untuk mandi. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa mandi juga dan waktunya makan atau sarapan. Oh ya teman-teman semuanya, di video kali ini saya mencoba untuk share mengenai cara pengalokasian rumah tangga lagi ya. Jangan bosan-bosan. Nah, kali ini unik sekali. Jadi ada salah seorang yang meminta untuk dibuatkan anggaran rumah tangga dengan dana 6 juta rupiah. Nah, beliau mempunyai satu orang anak dan beliau diberikan dana 6 juta itu hanya untuk kewajiban yang memang sangat sedikit ya, karena masih punya anak yang satu yang masih balita dan tidak ada beban-beban yang lainnya. Oke, tapi sebelumnya saya mencoba untuk bersihkan dulu ruangan tamu saya dengan cara mengepel ya bun. Tadi udah saya sapu-sapu dan beres-beres. Kemudian saya lanjut untuk mengepel. Kebetulan ini lengket banget karena mainan anak-anak ya sebetulnya. Selain menerapkan pola hidup sederhana dalam keluarga, yang saya inginkan adalah menerapkan pola pengaturan anggaran rumah tangga itu dengan metode sedekah. Jadi sekian persennya dari anggaran rumah tangga itu digunakan untuk sedekah, karena banyak sekali keajaiban atau keutamaan dari bersedekah, tetapi sangat sulit ya untuk dilakukan karena kita belum sampai ke sana ilmunya. Nah, kemarin kebetulan saya baca satu pesan dari teman saya mengenai keutamaan sedekah. Ya, Masya Allah banget ya keutamaannya, apalagi di masa pandemi ini. Nah, untuk metode sedekah bisa diterapkan nih dengan mom yang satu ini ya. Oke, jangan kemana-mana ya Bunda. Nah teman-teman semuanya, oke, kita lanjut ke topik permasalahan yang utama, yaitu menganggarkan keuangan dengan dana 6 juta rupiah. Nah, ibu satu orang anak ini diberi kepercayaan sama suaminya untuk mengelola sebesar 6 juta rupiah setiap bulannya. Apa aja sih kewajibannya? Nah, untuk kewajibannya yaitu hanya membayar listrik aja, yaitu setiap bulannya Rp600.000. Untuk yang lainnya seperti wifi atau misalkan skincare dan lain sebagainya itu ditanggung sama suaminya ya. Jadi beliau hanya mengelola seputaran rumah tangga aja. Nah, tetapi ibu muda yaitu satu orang anak ini belum bisa menghemat dengan dana tersebut, jadi sering kebablasan ya. Tapi di sini luang sekali kalau menurut saya dengan dana 6 juta, satu orang anak balita yang belum mempunyai kewajiban untuk membayar SPP sekolah dan lain sebagainya ya, itu sangat-sangat lapang sekali. Nah, kebutuhannya diantaranya gas yaitu Rp75.000 setiap bulan, galon habis 5, untuk galonnya beliau pakai yang aqua ya, jadi rentang harga aqua di sini tuh 19 sampai Rp20.000. Aku tulis Rp20.000 aja, jadi Rp100.000. Kemudian untuk dana iuran untuk satpam komplek dan lain sebagainya serta kebersihan yaitu Rp175.000. Untuk susu kotak anaknya yaitu menghabiskan 4 dus sebesar seharga 100.000 per dusnya, jadi Rp400.000.
Nah, kemudian ibu muda satu orang anak ini memilih untuk memakai jasa laundry untuk setrika sama nyuci. Jadi menghabiskan dananya Rp500.000 setiap bulannya. Tapi sebetulnya kalau misalkan memang diperkenankan untuk nyuci sendiri, itu jauh akan lebih hemat ya. Nah, kebetulan ini mungkin suaminya yang minta karena saking sayangnya sama si istri. Jadi pakai jasa laundry itu Rp500.000 setiap bulannya. Nah, kemudian untuk masalahnya yaitu di belanja bulanan serta belanja sayuran. Nah, untuk belanja bulanan biasanya suka kebablasan katanya, serta untuk belanja di setiap minggunya. Nah, di sini minta dianggarkan berapa sih kira-kiranya Bun kalau anak satu gitu ya. Nah, untuk belanja bulanan saya estimasikan di sini di angka Rp700.000 ya. Mudah-mudahan bisa cukup karena saya tidak mau secara ekstrim terlalu menghemat beliau karena mungkin kebiasaannya beliau belanja sesuai dengan keinginan ya. Jadi di sini mungkin dengan 700 secara bertahap aja. Mudah-mudahan bisa ya, Bun. Kemudian untuk belanja sayuran dengan satu orang anak yang balita sebetulnya ya, belanja dengan Rp200.000 setiap minggunya insya Allah akan cukup, yaitu sebesar Rp800.000 setiap bulannya, sehingga kebutuhan totalnya yaitu Rp2.750.000. Nah, kemudian beliau juga mempunyai saving atau arisan-arisan banyak juga nih, lumayan untuk nabungnya, yaitu arisan komplek Rp500.000, arisan RT Rp120.000, serta arisan lain-lainnya yaitu Rp200.000. Nah, jadi total untuk arisan-arisannya senilai Rp820.000 ya Bunda. Nah, sebetulnya Bunda di sini untuk arisan itu sama dengan nabung sih. Jadi tabungan beliau itu sudah bisa menyisihkan setiap bulannya Rp820.000. Masya Allah ya, masih banyak juga nih sisanya. Lalu sisanya ini untuk apa aja sebetulnya kita alokasikan? Nah, sisa uang dari kebutuhan serta bayar arisan atau untuk nabung yaitu senilai Rp1.830.000. Cukup besar juga. Nah, untuk alokasi Rp1.830.000 untuk apa aja sih? Nah, di sini kita tekankan perbanyak infak sama sodakohnya kalau bisa. Kemudian untuk sisa alokasi dana Rp1.830.000 ini kita alokasikan untuk dana infak sodako, saving serta dana darurat. Nah, untuk infak sodakonya karena dananya terlalu lapang banget nih sebetulnya, boleh dibesarkan untuk dana infak sodakohnya ya Mom. Nah, di sini saya coba untuk alokasikan sebesar Rp500.000, walaupun misalkan aku dana sodakonya udah ditanggung suami gitu ya, udah ada dana suaminya. Tuh alangkah baiknya juga dengan keikhlasan dari seorang istri untuk memberikan santunan kepada anak yatim contohnya. Sekarang kan banyak ya via transfer atau misalkan ke rumah tafis atau panti jompo dan lain sebagainya. Itu akan jauh lebih berkah untuk kelancaran sebagai doa kelancaran untuk kerja suami juga, kemudian pembuka rezeki untuk rumah tangga. Jadi dengan adanya keikhlasan seorang istri memberikan infak sedekah di jalan Allah. Kemudian untuk dana saving Rp500.000 boleh, karena dana saving yang tadi udah ikut arisan-arisan itu senilai Rp820.000, cukup besar ya. Jadi beliau bisa saving per bulannya Rp1.320.000 loh dari dana yang 6 juta ini. Kalau boleh saran untuk dana saving di sini dengan nilai Rp1.320.000 ini bisa Mom alokasikan untuk dana saving umroh. Jadi punya challenge khusus dengan niat pengen umroh gitu ya, walaupun dalam masa pandemi ini belum bisa ya, tapi suatu saat insya Allah kalau misalkan sudah berakhir pandeminya pasti sudah terkumpul tuh untuk dana umroh berdua. Nah, untuk alokasi anggarannya cukup sekian aja. Mudah-mudahan bisa keterima dan bisa dialokasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit kutipan dari hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya yang menjadi naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya.
Nah, subhanallah, kita lakukan sedekah hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Dengan sedekah akan meringankan beban kita, meringankan beban orang lain, dan menjadikan pembawa keselamatan serta keberkahan bagi kita dunia maupun akhirat kelak ya. Maka bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Berilah semua kesulitanmu dengan sedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana. Dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak. Hadis riwayat Tabrani. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.